Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat PCN, kembali lagi di channel YouTube Penelusuran Cakra Nusantara. Saksikan, jangan lupa komen, like, and subscribe ya. Pemirsa, di sini kita ingin mereview penelusuran kita yang di Kebon Jeruk Rawablong, yaitu mengenai air pancuran emas. Di sini kita akan mereview satu persatu kronologinya seperti apa. Saya di sini tidak sendiri. Saya di sini ditemani oleh Asyafa Maulandi. Halo. Ya, dan di sini saya ditemani oleh Sartika. Ya, Sartika apa kabar? Baik ya. Andi apa kabar? Baik. Sehat-sehat aja ya. Alhamdulillah. Yang walaupun semalam begitu melelahkan, tapi hari ini bikin podcast tetap semangat. Semangat untuk kemajuan PCN, Penelusuran Cakra Nusantara. Ya, baik, langsung aja kita ke materi yang memang kita ingin bahas di sini. Di sini saya ingin menanyakan, apa kesan-kesan kalian di saat awal masuk ke gerbang tempat kita penelusuran di Rawablong itu? Kesan-kesannya aja dulu. Oke, kalau kesan sih paling pas kita masuk pintu gerbang itu memang kita ngerasain energi atau orang-orang yang ada di situ ya. Karena kan kita masuk juga sawah kan ya. Ya, Sawahan gitu. Kita masuk, kalau saya pribadi sendiri sih panas yang dirasain. energi panas aja. Energi panas. Kalau untuk Tika sendiri, apa yang Tika rasain? Gondok. Coba. Ini panas, ini gondok. Iya. Kenapa gondoknya itu? Kenapa bisa gondok? Gondok aja gitu, kayaknya ada perasaan kesel aja gitu. Pas masuk ke gerbang situ, Iya, kesel. kesel. Setelah masuk gerbang nyatanya atau gerbang dimensi yang berbeda? Dimensi yang berbeda. Pas masuk gerbang dimensi yang berbeda. Dan yang Tika lihat apa nih kira-kira pas masuk gerbang dimensi yang berbeda? Banyak. Apa? Salah satunya sosok apa yang Tika lihat? Yang paling menonjol ya, Yang paling menonjol di situ. itu makhluk yang nggak ada kepalanya, Cuma Badan. badan setengah. Berarti badannya nggak ada juga. Enggak, maksudnya dari pinggang aja ke bawah. Dari pinggang ke atas itu nggak ada. Saya nggak punya pulang. Jalan. Saya mau pulang ke sana nah. Sebenarnya dia yang pertama kali ngampirin pas kita masuk. Yang nyambut kita masuk dia. Iya. Itu pas masuk gerbang dimensi yang berbeda atau Iya. sebelum? Pas kita mau masuk ke gerbang dimensi yang berbeda. Oh, berarti dia masih di luar gerbang dimensi. Iya. Terus yang Tika rasain tuh setelah melihat itu apa tuh? Kan serem tuh, nggak ada badan, cuman kaki. Jatuhnya pinggang kan. Pinggang ke bawah. Lucu apa takut? Biasa aja. Oh, biasa aja. Karena kan sering ngeliat kayak gitu, Biasa. jadi biasa. Biasa, oke. Kalau Andi sendiri, apa yang Andi lihat sosok makhluk yang pertama kali masuk gerbang dimensi tersebut atau sebelum masuk ke gerbang dimensi? Kalau untuk aura kan tadi yang Andi rasakan itu panas. Tapi ada nggak sosok makhluk yang Andi lihat? Ada. Apa? Kayak contohnya sih siluman ular. Gede, kecil? Gede. Kayak di TV berarti ya? Serem juga Tapi berarti. ada setengah itu. Nah, itu wujudnya sih kayak perempuan sih. Setengah badan ular, setengah badan. Setengah badan manusia. Untuk atribut ular, siluman ular tersebut itu apa? Kayak Atribut ratu. Jatuhnya kayak ratu. Kalau dibilang pakai mahkota sih ada, cuman kecil lah matanya ada. Kayak ratu. Ada pakai apa sih? Kayak emas gitu, kayak gelang emas. gelang emas. Pokoknya jatuhnya kayak ratu percis, kayak ratu ular. Ada ular. Cuman Siluman ular berarti itu kan. Ya. Nah, dari Andi sendiri nih, apa yang Andi rasain setelah melihat makhluk sosok siluman, separuh badannya ular, separuh manusia? Kalau untuk di dunia nyata, kalau memang itu adanya real seperti itu, kebanyakan orang tuh pasti takut kan? Kabur. Saya sendiri belum tentu berani kalau ngeliat real secara wujud nyata di dunia nyata gitu kan. Karena ini di dimensi yang berbeda. Andi sendiri merasakan apa? Kalau ngerasain sih Takut atau takut ada. Ada rasa Ada takut. takut. Ada rasa pengen kabur nggak dari situ?
Apa itu lari? Oh, tadi. Karena gede juga ya, King. Gede juga itu ularnya. Terus setelah masuk nih, kita jalan ya. Jalan kan di jalan setapak. Yang kanan kirinya itu Sawah. pohon angkung, bayam, bahkan ada pohon dendrum. Kita lewat. Setelah kita masuk ke titik air pancuran mas. Itu sebutannya air pancuran mas atau sumur pancuran. Jadi itu, Bentuknya itu seperti sumur atau seperti pancuran? jadi itu dia tuh kayak wadah, kayak kolam gitu. Tapi bentuknya bundar. Nah itu ada pancorannya dan itu dibuatnya dari emas. Pancorannya itu dibuat dari emas. Makanya disebut itu. Pancoran emas. Tapi untuk bentuk airnya sendiri seperti apa? Airnya mah biasa putih. Oh, putih. Cuman wadahnya sama yang air pancorannya itu terbuatnya dari emas, bahannya emas. Modelnya kayak berarti kayak apa tuh, kayak pancuran yang sering di halaman rumah orang gitu. Kayak gerujukan gitu aja ya. Cuman sebutannya pancoran. Jadi kayak sumur dong bukan Kolam. Kolam tapi bundar, bukan bentuk. Kan kalau kolam renang bentuknya segi empat. Kotak kebanyakan. Iya. Ini mah bundar, bentuknya bundar, tapi ada pancorannya itu terbuat dari emas, semuanya dari emas. Sampai bawah-bawah airnya itu dari emas. Luar biasa. Kalau di zaman sekarang kalau punya emas sebanyak itu, kira-kira Andi buat apa tuh emasnya? Beli rumah itu. Lebih. Selain emas apa mau kawin lagi nggak? Kalau saya sih nambah lagi. Iya. Nambah anak, bukan nambah istri Iya, maksudnya. Kalau nambah istri kan kagak enak. Nambah anak nggak apa-apa. Ya kan? Banyak anak namanya banyak Rezeki. cucian zaman sekarang, bukan rezeki. Kalau kata emak-emak atau kata ibu-ibu, banyak anak banyak Rezeki. cucian. Cucian lagi. Iya, airnya nggak mau nyuci, larinya kemana? Tukang laundry. Iya, biaya lagi. Nih, balik lagi kita ke topik. Setelah kita melakukan di sana kan, awal itu kan media kita yang bernama Rere itu kan kesurupan. Kesurupan seorang prajurit. Waktu itu kan di sana ada Andin sama ada saya. Kira-kira itu pas waktu datang memang si prajurit itu sudah menunggu kita, atau memang setelah kita datang di situ energi si Rere yang nyebut si prajurit tersebut? Kalau yang itu sih jatuhnya kita pas kita ada di situ sama Rere, itu jatuhnya kayak pas penjaga sih. Oh, kayak pos penjaga? Iya, dia emang udah stay di situ. Ada pos-pos penjaganya, pas itu kita berdiri tuh pas banget pos penjaga. Makanya si penjaganya itu masuk. Nah, meditasi sama setelah Rere. meditasi. Makanya kan kemarin waktu semalam itu kita sempat tanyakan bahwa ini siapa, sosoknya seperti apa, namanya siapa. Tapi ini buat saudara Andi, saya pengen tahu lebih jelas ya kan. Kan Andi sendiri memang tinggal di Rawablong. Bahkan ibarat kata memang darah Rawablong, darah Betawi langsung gitu kan. Mitos dari lingkungan Rawablong itu seperti apa sih pancuran mas yang ada di situ gitu. Sedangkan itu kan hanya cuma sekedar sawah dan tidak ada air pancuran. Tapi itu kenapa mitosnya bisa disebut pancuran mas? Memang di sana ada orang pintarkah yang memang bisa dilihat dari mata kebatinan dia bahwa di situ dulunya memang ada pancuran mas tapi ditutup. Mitosnya seperti apa? Atau memang gembar-gembor masyarakat itu airnya itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Kalau dari mitos-mitos kebanyakan warga ya, itu nggak ada yang detail ngomongin pancoran mas. Tapi banyak yang ngeliat itu kayak ada apa sih namanya sih kalau misalkan kereta kencana, ada kudanya terbang. Tapi ada yang lihat dari sekitaran? Banyak yang lihat sih biasanya yang paham kali ya, mungkin tengah malam apa dilihat. Banyak yang dengar gambarnya itu ada kereta kencana yang terbang turunnya ke situ. Oke. Terus Gambar-gambarnya cuma itu teman. Untuk kejelasan pancoran mas itu nggak ada gambar-gambar mitosnya, bentuknya seperti apa nggak ada. Cuman banyak yang ada di situ. Kenapa itu disebut pancoran mas gitu? Nggak Iya, ada. nggak ada. Kenapa sejarah itu
Jadi pancoran mas itu nggak ada. Nggak ada sampai detail. Cuma gitu sih. warga itu taunya lebih ke Ada kerajaan. dan di situ ada air pancoran mas dan airnya bisa bikin Sakti. informasinya seperti itu. Hanya sekedar itu aja. Itu aja. Tapi untuk manfaat selanjutnya tidak ada. Nggak ada yang tahu. Tapi dari warga di sekitaran situ yang Andi tahu ada nggak datang tiba-tiba nih bawa sajen atau bawa apa gitu buat ke situ, salah satu persembahan. Kalau untuk persembahan sih nggak ada. Tapi kebanyakan banyak orang yang ke situ ada juga sih yang nakal juga ya, yang minta nomor. Oh, yang kemarin masuk ke badan media kita yang perempuan, yang namanya Reni ya, yang kata dia yang giginya bertaring sama bertanduk. Nah, sosok jin kan. Ya, yang dia bilang memang kan keterangan dari dia ada beberapa manusia yang sering minta nomor buat masang togel. Salah satunya itu yang disesatkan oleh si jin tersebut. Betul. Oke. Tapi kalau menurut Tika sendiri nih, apa yang Tika lihat? Cerita apakah kebenaran pancuran mas itu adanya memang ada di situ atau memang mitos? Tapi kan setelah kita melakukan penelusuran di sana memang dari keterangan gaib-gaib itu gaib-gaib yang media kita masukin salah satunya dari prajurit dan banyak beberapa hal makhluk lagi yang masuk itu bahwa mereka bilang pancuran mas itu benar adanya. Kalau menurut Tika sendiri nih, tadi keterangan dari Andi kan untuk warga sekitar dia taunya di situ ada istana sama air pancuran mas itu dan airnya itu untuk kesaktian. Tapi kalau menurut Tika sendiri, apa yang Tika lihat? Dan Tika dapat keterangan apa setelah malam itu kita melakukan penelusuran? Tentang pancuran mas. Ya. Kalau setahu saya pribadi ya, yang saya lihat waktu malam itu ada seorang raja yang membangun pancuran mas. Oh, jadinya memang pancuran mas itu dibangun sama seorang raja. Untuk apa tuh kira-kira seorang raja itu membangun pancuran mas itu? Untuk calon istrinya. Calon mempelai wanitanya. Kenapa dia membangun itu segitu sampai hebatnya membangun sebuah pancuran mas untuk seorang mempelai wanitanya? Apakah dia jatuh cinta sekali sama perempuan tersebut? Sangat cinta. Terus kan kemarin kita dapat keterangan nih dari beberapa makhluk atau ibarat kata dari rajanya sendiri nih kemarin yang masuk ke badan media kita, bahwa katanya dia itu ditinggalkan sama seorang wanitanya atau sama pengantin perempuannya. Itu apa sebab musababnya kenapa sampai seorang raja ini yang sudah mempersiapkan segitu matangnya untuk pernikahannya dan ditinggalkan? Sebenarnya awalnya dia dijodohkan. Jadinya si raja sama si mempelai perempuan ini dijodohkan sama orang tuanya masing-masing. Ya, terus? Dijodohkan, akhirnya dia menjalani perjodohan itu. Terus? Dan suatu ketika calon pengantinnya itu melihat raja sama perempuan. Oh gitu ya, terus? Jadinya calon pengantin perempuan itu sakit hati, akhirnya meninggalkan si raja karena si raja ini ada perempuan lain di sampingnya melihat, tapi kebenarannya si perempuan itu sebagai apa si wanita ini tidak tahu kebenarannya sampai saat ini. Makanya akhirnya seorang raja itu menunggu sampai sekarang. Itu karena kesalahan raja sendiri yang akhirnya dia berjanji untuk menunggu sampai sekarang tidak. Karena raja itu sebenarnya tulus sama cewek itu, sama perempuannya. Sama perempuan yang dilihat sama perempuan yang meninggalkan dia. Oh, sama calon pengantin. Calonnya. Nah, kalau untuk sosok perempuan yang tadi yang dilihat sama calon perempuan pengantin itu sama memang dia ada hubungan atau tidak? Makanya si calon pengantin perempuan ini sampai sakit hati sekali. Sedangkan dari seorang raja sendiri sudah mempersiapkan segitu matangnya untuk acara pernikahan. Berarti dari si pengantin perempuan ini meminta syarat atau apa sampai dibangunkannya pancuran mas tersebut? Bukan meminta syarat, tapi
emang itu yang harus dijalani. Gunanya untuk apa? Ya untuk kami, untuk keluarga kami. Ini kan mitosnya nih, mitos dari warga sekitar bahwa air pancuran emas tersebut itu bisa bikin sakti. Apakah itu benar, air benar-benar bisa bikin sakti? Hanya untuk keluarga kami. Untuk keluarga raja itu aja. Berarti kalau untuk orang luar itu tidak bisa menjadi sakti dengan air tersebut. Kalau diizinkan bisa. Kalau diizinkan sama rajanya atau sama istrinya, calon istri. Berarti kemarin kita kalau memang dapat beneran dari saat penelusuran kita kan diizinin tuh ya. Berarti kita bisa sakti dong. Kan udah nggak ada pancurannya. Oh gitu. Kalau misalkan kalau untuk di saat ini kan memang di sana itu udah jadi persawahan atau lahan datar di sana, dan memang tidak ada sumber air atau ada pancuran air masnya secara mata kita di dunia. Kalau secara mata kebatinan itu kan kita bisa ngeliat bahwa ada benar-benar air yang mancur dan bentuk kolomnya seperti apa. Tapi kira-kira nih, misalkan dia memberikan kita airnya itu dalam bentuk gaib, tidak kelihatan, dan diberikan ke kita, kita minum air tersebut yang kita sudah campurkan ke misalkan ke kopi atau misalkan ke air putih biasa, apakah manfaatnya sama? Itu sedangkan itu sudah diberikan langsung sama seorang raja. Lalu alam ya, balik lagi ya, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, berarti semuanya ini kuasa Allah juga. Berarti ini untuk membangun ini semua itu memang raja tersebut ngebangun itu dengan sendiri atau dengan pasukannya? Ngebangun sendiri atau dibantu dengan pasukannya untuk membangun kolom tersebut? Dibantu sama pasukannya. Pasukannya itu waktu di zaman dulu nih, di zaman dulu. Waktu berarti kan kisah percintaan mereka ini memang mereka ini masih hidup di zaman dulunya ya. Itu pasukan yang kelihatan atau tidak kelihatan? Oh, benar-benar kelihatan ya. Berarti memang dia dibantu dengan prajurit-prajurit dia yang memang dulunya itu benar-benar manusia ya, bukan dibantu dengan sebangsa makhluk jin atau segala macam. Memang semuanya itu terbentuk dari emas, dari kekayaan si raja tersebut. Berarti raja ini memang benar-benar kaya ya, dari dulu memang hartanya pun banyak ya. Oke. Terus apalagi nih yang Tika dapat keterangan itu? Makanya ibarat kata si Tika ini nih di awal masuk itu kayak kesel, karena waktu itu sosok si Nyai pun sudah ada juga ya, sudah ada yang ikut ya. Makanya si Tika sendiri di situ kesel karena memang kekecewaan yang dulu pernah dialami sama si calon mempelai perempuan. Tapi setelah datang nih ke situ ya kan Tika, setelah tahu udah ketemu sama seorang raja yang sedangkan media kita kan waktu itu manggil-manggil terus ya, manggil kamu kemari. Berarti kan dia manggil di situ waktu itu datang seorang sosok wanita pengantin perempuan yang memang waktu itu ngedamping Tika ya, ngikut Tika ya. Itu manggil biar dia ibarat kata dimaafin atau gimana? Mau diajak melihat pancarannya kalau sudah jadi. Nah, secara batin, secara kebatinan atau secara memang dunia kebatinan itu kan sudah terlihat bahwa itu memang sudah jadi. Kenapa harus diajak lagi? Karena kan itu kan untuk mas kawin mereka. Oh, jadinya pancuran emas itu memang mahar untuk pernikahan mereka berdua. Subhanallah. Zaman sekarang kita bikin mahar segitu banyak. Apa yang kita ukur nih? Makanya. Coba rumah satu juga nggak cukup nih. Lah kalau semuanya dari emas, iya kan ada emas. Kemarin pasukan namanya emas. Iya. Nah, ada Mas Joko kemarin ya kan. Mas Akbar, iya yang kerjanya cengar-cengir nggak jelas. Terus apalagi yang Tika dapat setelah itu? Iya, seorang raja yang sedang menanti dan menunggu pengantinnya. Nah, setelah kita keluar nih dari hasil penelusuran, seorang raja tersebut tetap stay di situ menunggu si pengantin perempuannya atau gimana? Oh, tetap marahin. Itu tadi kan yang Tika bilang, katanya Tika pas masuk situ kan perasaannya tuh campur aduk ya, antara kesel tapi ada senangnya juga, seakan-akan memang mau ketemu seseorang gitu ya kan.
setelah Tika masuk nih ya kan, itu kan ibunya juga waktu itu kan sempat hadir tuh si raja tersebut ya kan, dan si rajanya pun setelah ketemu si calon pengantinnya yang dulu pernah meninggalkan dia, itu perasaan si rajanya itu seperti apa? Kesel, awalnya kesel. Awalnya si raja ini ketemu si perempuan calon pengantinnya itu kesel. Terus? Tapi ya lama-kelamaan, namanya dulu dia saling cinta ya kan, akhirnya perasaan cintanya timbul lagi. Oh berarti untuk sekarang akhirnya cintanya cinta lama bersemi kembali nih? Bisa dikatakan seperti itu, tapi kan yang si ceweknya mah udah menikah. Oh, si perempuannya akhirnya sudah menikah dengan laki-laki lain. Untuk lanjutannya itu urusan mereka berdua masing-masing lah ya. Di alam sana kita nggak tahu ya, karena memang kita di sini hanya menceritakan kisah mereka ya, gimana terjadinya pancuran emas di Rawablong, ya kan, terjadinya ibarat kata akhirnya mitosnya dari warga sekitar, akhirnya itu buat kesaktian ya kan. Dan memang dari nih sekarang saya tanya lagi nih, dari Andi sendiri, setelah mengetahui nih kebenaran dari yang kita telusuri malam itu dan mendapat keterangan yang berbeda, apa yang Andi rasakan? Ya kalau kan dari mitos masyarakat kan itu memang kan dari kereta kencana itu kan ya katanya, cuman kan mitos dari yang Kotika jelasin kan itu kan kita nggak tahu nih, karena kita kan juga orang awam kan, karena beredar informasi cuman ada kereta kencana turun ke daerah situ. Cuman kalau masalah suluk dulu kan kita nggak tahu, warga pun juga nggak tahu kan. Dan yang jadi pertanyaan satu lagi nih Tika ya, sebelum kita mengakhiri podcast kita malam ini, yang jadi pertanyaan saya, kereta kencananya itu kereta kencana siapa yang menurut warga itu kadang sering datang? Orang tuanya si raja. Oh, jadi orang tuanya si raja ini memang mempunyai kereta kencana. Oh, berarti yang semalam datang pun yang ibu dari si raja tersebut membawa kereta kencana. Oh, oke. Berarti setelah penelusuran kita kan tuh kita pulang tuh ya kan, kita pulang bersama kru dan teman-teman yang lainnya. Si rajanya ini ikut apa stay di situ? Ikut ke si Nyai, dia tetap ngejar si Nyai. Oke. Nah, kalau untuk si rajanya ini sudah tahu belum kalau si Nyainya ini sudah menikah? Oh, belum tahu. Berarti untuk saat ini yang Tika ketahui, si rajanya tersebut yang tadinya menunggu pancuran emas di Rawablong tersebut, untuk saat ini dia meninggalkan yang selama ini bertahun-tahun dia jaga. Berarti itu diserahkan kepada siapa untuk penjagaan tersebut? Orang tuanya. Oh, berarti untuk saat ini setelah kita melakukan penelusuran, berarti pancuran emas itu ditunggu sama orang tua si raja yang memakai kereta kencana. Berarti untuk saat ini, malam ini atau beberapa malam yang akan datang, kereta kencana itu tetap standby dong di atas? Hilang lah. Oh, hilang. Berarti untuk yang warga ketahui, yang sering warga lihat untuk saat dari dulu atau sampai saat ini, kereta kencana itu memang benar adanya ya. Cuman untuk penjelasannya mereka nggak tahu kenapa kereta kencana itu datang, yang dia sendiri. Ternyata memang ibu atau orang tua dari si raja itu mengunjungi si raja dengan penantian si calon pengantinnya. Oke. Berarti untuk saat ini sebenarnya hati raja antara kecewa dan sedih dan senang. Ya ibarat kata kenapa dia sedih? Sedihnya ibarat kata satu, dia mengingat masa lalunya. Kedua, kalau memang si raja mengetahui kalau si calon perempuan wanitanya itu sudah menikah, dia sakit hati. Tapi dia senangnya dia bisa bertemu kembali dengan calon perempuannya yang dulu. Luar biasa sekali sahabat BCN. Untuk podcast kita malam ini ngebahas masalah tentang pancuran emas yang ada di Kebonjeruk Rawablong. Dan itu terkuak semua mitos-mitos atau penasaran dari warga tersebut. Memang ternyata di sini intinya air pancuran emas itu memang bukan dibuka buat umum, atau ibarat kata orang luar bisa meminum, atau misalkan memang ada wadahnya benar-benar ada, air tersebut pun tidak akan berfungsi ketika memang di luar dari keluarga si raja, kecuali memang rajanya tersebut mengizinkan. Mungkin dari izin raja pun raja di sini bisa melihat atau memilah yang mengambil ini orang baiknya atau bukan, atau ada niat jahatnya atau memang niat dia baik gitu kan, baru mungkin berfungsi.
izin seraja mungkin lebih ke arah ke situ. Karena hakikatnya semua kesaktian, semua kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita balik lagi. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Semua kehidupan di dunia ini Allah yang menggerakkan, dan semua kesaktian di dunia ini atau ilmu yang ada di dunia ini itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Saksikan terus penelusuran podcast Cakra Nusantara. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Ya, terima kasih Andi, terima kasih Tika atas keterangan-keterangannya yang selama ini memang warga tidak mengetahui, akhirnya Masih sudah menjadi misteri. Ya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.